Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Karya Bangsa, Ibu Aida Nurul SPDMPD, yang saya hormati dan saya banggakan, rekan-rekan saya, Bapak, Ibu Dewan Guru, beserta staf SMP Karya Bangsa, yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini dapat ikut hadir dalam kegiatan Komdel Karsa, yakni kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Judulnya adalah menginspirasi dan menggerakkan guru menuju perubahan. Kegiatan ini juga dilaksanakan sebagai bentuk kegiatan aksi nyata dari pembelajaran pendidikan guru bergerak modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelum saya masuk ke materi, mungkin ada sambutan dari Bu Aida selaku kepala sekolah untuk membuka kegiatan kita pada hari ini. Kepada Ibu Aida Nurul dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Ibu guru beserta staf SMP Karya Bangsa yang tentunya saya cintai, yang selalu saya banggakan, yang selalu menjadi garda-garda terdepan di SMP Karya Bangsa untuk mendampingi anak-anak kita, khususnya ketika KBM di SMP Karya Bangsa. Puji syukur marilah panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, karena pada siang hari ini kita masih sama-sama diberi kesempatan, diberi kesehatan untuk melaksanakan kegiatan apa ini maksudnya? Komdel, iya komdel dalam kegiatan CGP. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu sekalian, ini bapak-bapaknya sebenarnya sih kita masih menunggu bapak-bapak ya, tapi memang kebiasaan di Karya Bangsa ini selalu guru ceweknya dulu gitu. Bapak-bapak itu kadang-kadang memang datangnya belakangan, meskipun kita adanya cewek aja, tapi insya Allah kita sebagai perempuan ini kayaknya selalu siap jadi laki-lakinya juga sebenarnya gitu. Jadi saya tidak berkecil hati meskipun gurunya itu rata-rata perempuan, tapi alhamdulillah bisa menjadi laki-laki pula gitu. Ya, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini tadi temanya ini budaya positif di sekolah ya, menginspirasi dan menggerakkan guru menuju perubahan. Kan ibu-ibu sekalian atau teman-teman sekalian di sini yang hadir tentunya bisa membayangkan lah kira-kira nanti, saya sih berharap tidak hanya Bu Sonia ya, tapi teman-teman yang lain juga bisa nanti meneruskan jejaknya Bu Sonia sebagai CGP berikutnya, dengan harapan dan sangat berharap sekali dengan adanya CGP, kualitas pendidikan yang ada di SMP Karya Bangsa itu semakin terus meningkat. Tidak hanya buat peserta didiknya aja, tapi khususnya buat Bapak Ibu gurunya. Saya yakin ketika ada CGP di masing-masing sekolah, itu besar harapan kita semua, tidak hanya saya gitu ya. Anak-anak yang ada di sekolah, kemudian Bapak Ibu guru yang ada di sekolah juga berharap bisa menjadi lebih kreativitas ya. Kemudian tidak hanya
bisa menginspirasi, tapi bisa menggerakkan teman-teman yang lain atau siswa-siswa kita menjadi siswa-siswi yang aktif, seperti moto yang ada di SMP Karya Bangsa, cakap, cerdas, aktif, kreatif, agamis, dan peduli. Itu mudah-mudahan melalui CGP ini, melalui Kombel Belajar ini, motonya SMP Karya Bangsa yaitu cakap bisa terrealisasi di SMP Karya Bangsa. Saja dari saya, mudah-mudahan kegiatan ini berjalan lancar hingga nanti bulan apa pusatnya? Desember. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Aida atas sambutan pada kegiatan Komunitas Belajar Karsa pada hari ini. Kepada ibu-ibu, bapak-ibu sekalian, mudah-mudahan ya melihat saya seperti ini itu tidak menjadikan apa ya, capek banget ini PGP gitu ya, jangan seperti trauma atau segala macam. Ini kegiatannya menurut saya kan menyenangkan gitu ya. Ketika kita ikut pendidikan, ikut pelatihan itu buat saya itu menyenangkan karena banyak ilmu baru, banyak inspirasi baru gitu. Walaupun yang benar memang saya awal ikut PGP itu terpaksa, karena dipaksa pengawas, dipaksa kepala sekolah gitu kan. Tapi memang banyak benefitnya, banyak keuntungannya ketika kita ikut pelatihan atau pendidikan, khususnya CGP, banyak teman, kemudian seperti di-upgrade lah gitu ya, seperti di-upgrade dirinya kembali, pemikiran-pemikiran kita nih yang dulu ya, gaya pandang kita yang dulu itu di-upgrade gitu. Karena sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun kodrat anak, menuntun segala potensi yang ada dalam diri anak sesuai dengan kodratnya, baik itu kodrat alam dan kodrat zaman. Kita nggak bisa nyamain anak-anak kita zaman dulu atau zaman kita sekolah dengan anak-anak muda kita yang hidup di zaman sekarang atau generasi alpha. Kalau sekarang mau bilangnya gitu ya, generasi alpha, gen A, gen Z gitu ya. Bahkan saya juga merasakan, saya punya anak Ginan tuh SD, itu generasi alpha kan, iya kan? Dia tuh kalau di rumah suka gini gitu. Tahu gak? Mewings itu bahasa gen alpha tuh. Artinya apa? Dia tuh paling jago istilahnya, paling profesional gitu, tahtanya paling tinggi gitu. Itu maksudnya. Jadi bahasa-bahasa seperti itu sekarang mungkin kita nggak tahu, kita nggak paham gitu. Makanya kita harus menyamakan ya, beradaptasi dengan kodrat zaman yang ada sekarang ini. Kita nggak bisa kaku menyamakan kodrat kita dengan kodrat zaman dulu ya, ketika kita masih muda atau ketika kita masih bersekolah. Mungkin budaya positif yang sering sekarang ya, mungkin Bu Yani atau mungkin teman-teman di MP itu sering banget yang namanya budaya positif, disiplin positif. Kita nggak boleh pakai poin, nggak boleh menghukum anak. Kok begitu sih gitu ya? Mungkin ini ada pengaruhnya dengan keadaan atau kodrat zaman yang sekarang ini kita alami. Kita kan sering banget ya dengar anak-anak generasi strawberry, ya enggak, yang mental health dikit-dikit gitu kan, karena memang mungkin kodrat alam atau kodrat zamannya memang sudah berubah gitu. Kalau dulu mungkin kita tahan banting, ya nggak masuk, nggak PR, besokannya disuruh tugas nulis, saya tidak akan mengulangi 3 halaman bolak-balik misalnya 300 lembar, 300 baris. Nggak bakalan nangis, nggak bakalan ngadu. Tapi kalau anak zaman sekarang digituin, bisa nggak? Nggak bisa. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang budaya positif di sekolah yang mudah-mudahan nanti dampaknya atau tujuannya dilaksanakan kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman dari Bapak Ibu tentang nilai-nilai budaya positif di sekolah. Yang kedua, mudah-mudahan kegiatan ini juga dapat menginspirasi untuk penerapan disiplin positif dalam interaksi dengan kegiatan sehari-hari kita bersama siswa. Ketiga,
Memfasilitasi transformasi sikap dan perilaku guru, artinya diharapkan setelah kegiatan ini Bapak Ibu mungkin punya pandangan baru, punya pola pikir baru bagaimana kita menyelesaikan permasalahan atau kasus siswa yang kita hadapi sehari-hari. Yang keempat adalah menciptakan ruang kolaboratif bagi guru untuk berbagi pengalaman, ide, strategi, dan mengimplementasikannya dalam budaya positif. Bapak Ibu, sebelum saya mulai kegiatan ini, kita cek sound dulu. Cek sound, bisa kalau cek sound gimana? Cek, tes 1, 2 gitu ya. 1, 2. Kalau saya bilang 1, tepuk tangan 1 kali. 1. Kalau saya bilang 2, tepuk tangan 2 kali, ke kanan ke kiri. 1, 2. Kalau 3 berarti ke atas, 1 lagi ya. 3, 4 berarti 2 kali ke kanan, 2 kali ke kiri gitu ya. Ada nadanya tapi ya. 1, 2, 3, 4. Iya, lagi ya. 1, 2, 4, 3. 1, 2, 3, 4, 2. Alhamdulillah. Itu melatih konsentrasi gak sih? Iya, melatih konsentrasi. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih konsentrasi lagi. Lanjut ya Bapak Ibu. Disiplin positif. Ya, kalau kata disiplin itu kan biasanya kita mikirnya pasti mempengaruhi aturan, harus mengikuti aturan. Disiplin positif di sini yang dimaksud ya. Dalam budaya positif ada yang namanya disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan yang dilakukan dalam mendidik dan membimbing siswa dengan menekankan pada penghargaan, dukungan, dan pemahaman atas perilaku yang baik. Nah, fokus pada disiplin positif ini adalah pengembangan tanggung jawab pribadi, kontrol diri, dan rasa hormat terhadap diri sendiri serta orang lain. Jadi kan kalau misalnya kita sehari-hari Bapak Ibu menghadapi anak-anak, melihat anak-anak telat, ya, biasanya apa nih yang Bapak Ibu lakukan? Udah dada aja, gitu kan, biasanya ya. Udah lari lapangan 10 putaran, telat sih. Siapa yang suka gitu? Saya. Disiplin positif ini, ya, kita ini diharapkan dapat melakukan pendekatan kepada anak yang nantinya apa? Yang nantinya akan memunculkan motivasi dalam diri mereka. Supaya apa? Supaya mereka sadar akan kesalahan yang telah mereka lakukan dan memikirkan bagaimana caranya untuk memperbaiki diri. Itu tujuan dari disiplin positif atau makna dari disiplin positif. Nah, di sini ada 4 prinsip utama dalam disiplin positif. Yang pertama, dalam menerapkan prinsip disiplin positif, kita harus menghargai hubungan. Guru dengan siswa ini perlu membangun hubungan yang kuat dan positif, gitu ya. Kemudian kita harus mengajarkan keterampilan sosial. Jadi dengan adanya disiplin ini diharapkan keterampilan sosial pada diri siswa, baik itu komunikasi, kerjasama, dan pemecahan masalah itu bisa muncul. Yang ketiga adalah mengutamakan solusi. Jadi ketika anak-anak melakukan tindakan yang negatif atau tindakan yang salah, sebagai guru kita harus mengutamakan si anak ini bisa menemukan solusi perbaikan dari tindakan yang sudah mereka lakukan. Peran guru adalah membantu siswa belajar dari kesalahan tanpa mempermalukan mereka, gitu.
Kemudian yang keempat adalah menghargai upaya. Yang keempat itu penting menurut saya ya, karena setiap upaya atau pemikiran yang mereka rasakan itu perlu kita hargai. Dan nanti akhirnya si siswa ini akan mengembangkan kebiasaan baik melalui apresiasi dan penghargaan yang sesuai. Misalnya dia tahu dia salahnya di mana, itu perlu tuh kita hargai. Oh iya bagus, kamu sudah tahu ya kesalahan kamu, gitu. Itu perlu. Jangan anak udah ngakuin kesalahan, malah kadang-kadang kan ya yang namanya guru ya, kita sekarang suka emosi. Itu udah tahu salah, gitu kan? Masih dilakuin. Mungkin ini ya sikap-sikap yang perlu kita benahi atau kita nilai-nilai kebaikan ini itu biasanya kita munculkan dalam peraturan tata ini, gitu kan? Iya nggak? Peraturan tata tertib. Nah, nilai-nilai ini itu biasa seperti kejujuran, integritas, tanggung jawab, rasa hormat, empati, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama. Gitu. Kemudian Bapak Ibu, kita lihat di sini. Bapak Ibu sebagai seorang guru, ya, ketika kita harus hadir mengajar di kelas tepat waktu, biasanya alasannya kenapa? Motivasi apa yang mendasari tindakan kita? Nah, apa? Pengen takut di WA sama Bu Aida? Takut berisik, Bu Aida takut berisik, apa lagi? Hah? Pengen jadi teladan? Apalagi Pak Nopal apa yang mendasari bisa hadir tepat waktu? Apa? Materinya nggak ketinggalan, ada lagi nggak? Apa? Apa Pak Nopal? Saya mau nggak tepat waktu, jadi nggak punya alasan. Apa? Iya, tadi kan biar bisa menjadi teladan yang baik, biar materinya nggak ketinggalan. Tadi apa boleh biar kelas kondusif, biar anak agak auroran gitu ya. Apalagi biar dapat penghargaan mungkin dari Bu Aida jadi guru teladan, ya enggak? Nah Bapak Ibu, setiap orang ketika melaksanakan sesuatu itu pasti didasari dengan dorongan atau motivasi, ya. Didasari dengan motivasi atau dorongan yang mendasari tindakan tersebut. Seperti kita lah sederhananya. Kita datang mengajar masuk kelas tepat waktu itu pasti ada dasarnya, ada alasannya, gitu kan? Nah, di sini dalam teori motivasi ada 3 motivasi yang mempengaruhi tindakan manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bisa saja alasan dari Bapak Ibu tadi itu menyangkut hukuman atau ketidaknyamanan. Misal kalau datang telat dipotong gajinya, ya kan? Atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain supaya kita dihargai, kemudian diakui, mendapat penghargaan, menjadi guru teladan segala macam. Nah yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang kita inginkan atau menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita percayai. Ya. Jadi setiap tindakan manusia, baik itu kita sebagai orang dewasa, guru, anak-anak, itu pasti didasari dengan motivasi. Nah, 2 motivasi pertama dan kedua ini merupakan motivasi eksternal yang asalnya dari luar diri sendiri. Ya, seperti menghindari ketidaknyamanan atau dihukum, mendapatkan imbalan atau penghargaan merupakan motivasi ekstrinsik atau motivasi yang berasal dari luar. Sedangkan motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Itu adalah motivasi intrinsik. Di mana motivasi intrinsik ini yang kita harapkan muncul dari anak-anak kita. Karena kalau misalnya mereka bergantung pada hukuman atau penghargaan gitu ya,
itu akan menjadi bumerang nantinya untuk diri mereka sendiri. Gitu. Selanjutnya di sini ada tentang hukuman, ya. Tadi yang kita sudah bahas tentang motivasi, ya, teori motivasi bahwa segala tindakan yang manusia lakukan itu ada 3 motivasi atau 3 dorongan yang melandasinya, bisa hukuman, bisa penghargaan, kemudian bisa juga motivasi yang ada dari dalam dirinya berdasarkan keyakinan yang mereka miliki. Nah, bagaimana nih hukuman yang sekarang sudah kita terapkan di sekolah? Aturan-aturan yang sudah kita terapkan di sekolah. Nah, dari aturan-aturan itu pasti ada hukuman, ya kan? Ada yang disebut hukuman, konsekuensi, restitusi. Ada yang tahu bedanya? Hukuman, terus konsekuensi. Sama nggak sih hukuman sama konsekuensi? Hukuman sama konsekuensi sama apa beda? Hukuman, di sini hukuman dalam menjalankan peraturan atau keyakinan sekolah itu adalah bila mana ketika ada suatu pelanggaran, tentunya itu suatu harus terjadi. Nah, kalau hukuman ini dia biasanya bersifat tidak terencana, tiba-tiba, gitu ya. Dan anak ini nggak tahu gitu, apa yang akan terjadi kalau misal mereka melanggar. Misal, Bu Fia lagi piket, melihat anak telat. Kamu telat? Iya Bu. Kenapa? Bisa Bu jalannya apa? Ya udah kamu lari di jalan apa? 10 putaran. Hari berikutnya Bu Fira yang piket. Anaknya telat lagi. Sama Bu Fira disuruh mengutin sampah. Ya, itu hukuman. Karena si anak tidak tahu apa yang akan terjadi ketika mereka telat, gitu kan? Tergantung siapa yang piketnya. Dan itu tidak direncanakan sama Bu Fia ataupun Bu Fira. Kemudian yang kedua, kalau hukuman yaitu bersifat satu arah, ya, dari guru yang langsung aja nyuruh gitu ke muridnya, ya, dan murid yang menerima tanpa melalui kesepakatan, gitu, ataupun pengarahan dari pihak gurunya, baik sebelum atau sesudahnya. Itu hukuman, ya, yang diberikan berupa fisik maupun psikis, ya. Sedangkan kalau konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati. Jadi kita bikin dulu nih kesepakatannya sama murid. Nah, apabila kamu datang terlambat lagi, kira-kira apa ya yang akan kita untuk memperbaiki tindakan kamu? Itu apa yang harus kita lakukan? Itu namanya konsekuensi. Konsekuensi ini juga tetap membuat murid tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan atas suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya sudah 3 kali nih si anak tugasnya nggak dikerjain sesuai dengan batas waktu yang sudah diberikan. Nah, si murid ini harus melakukan kegiatan di luar jam pembelajaran, gitu ya, atau misalnya kegiatan-kegiatan lain. Itu konsekuensi, tapi harus sesuai dengan kesalahan yang mereka lakukan. Gitu. Ada lagi bahasa baru di budaya positif ini adalah restitusi. Restitusi sendiri adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, seperti itu. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu disebut restitusi, dan itu harapan kita, gitu. Harapan kita bisa diterapkan di sekolah. Nah, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, tadi bedanya hukuman sama konsekuensi apa ya, Bapak Ibu? Tidak terencana. Oh,
Kalau konsekuensi berdasarkan kesepakatan. Jadi kalau sering banget kita pakai itu apa? Yang sering kita pakai di sekolah apa tuh biasanya? Hukuman ya, ternyata kita sering pakai hukuman loh ini di sekolah gitu. Oke, sebelum kita lanjut materinya, supaya lebih memahami bedanya hukuman dan konsekuensi, ya. Ingat kalau konsekuensi itu harus terarah gitu ya, sesuai dengan kesalahannya. Buka kuisis Bapak Ibu, silahkan dibuka kuisisnya. Saya kirim linknya dulu. Kita latih pemahaman. Oh itu ada gacuan di sini ya. Tarikat-tarikat. Ya sudah saya kirim di grup. Hukuman atau konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi. Kadang-kadang kita salah memahami apa itu hukuman atau konsekuensi. Ini dua orang yang masuk sudah dia Bu Yeni. Kalau saya kecepatan jelasinnya bilang-bilangnya. Oke, siap? Sudah login? Bertujuh yang login? Oh, ujaran belum? Tadi hukuman apa Bu Milda? Hukuman itu tidak terarah ya. Kalau konsekuensi atas kesepakatan Oke, sudah 10 ya, ini 10, 11 harusnya. Mulai? Siap? Sudah login semua? Yuk, mulai. Udah? Ayo. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apa jawabannya? Jawabannya adalah konsekuensi. Sinyal. Salah ya. Berapa orang keluar yang benar? Lanjut. Ini ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Nah, 2 orang lagi siapa yang mau masuk? Jawabannya. Yuk. Sudah? Masih satu lagi siapa nih? Oh, Miss Ivy. Nama Miss? Sinyalnya? Oh, sinyalnya. Ayo. Apa jawabannya? Nah, siapa ini? Lanjut. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Apa? Hukuman atau konsekuensi? Sudah? Jadi nggak bisa? Ya langsung ya. Ya. Siapa nih hukuman tuh? Hukuman. Jawabannya adalah konsekuensi. Lanjut. Murid
diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Sesar, iya. Nah, masih butuh di. Nah, jawabannya hukuman. Lanjut, masih beberapa pertanyaan. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi? Yuk, satu lagi jawabnya. Ya, nomor itunya. Internet ya. Sinyal. Bisa lebih nggak bisa? Loading. Oke, next. Siap. Ya, jawabannya konsekuensi. Tuh. Lanjut. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman, hukuman atau konsekuensi? Udah cek auto. Hukuman. Lanjut. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Saya banget di ini nih. Pakai sendal. Atau hukuman atau konsekuensi? Siapa satu lagi? Nopal. Oh, Nopal. Tapi nggak mungkin pertanyaannya dari aku. Oh, nah ini apa nih? Jawaban yang betul harusnya apa? Hukuman. Ini bukan konsekuensi ya, hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu kaki gitu ya, karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman atau konsekuensi? Oh, apa ya? Ternyata adalah hukuman. Nah, jadi ada konsekuensi itu. Apa? Emang kira-kira dikit jawabnya. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Misalnya saya datang 10 menit, kelas sudah masuk, kelas 10 menit, terus ya udah karena kelas 10 menit saya harus sambung nih pelajaran yang tadi ketinggalan. Berarti kan habis tuh 10 menit waktu istirahatnya, harus orang-orang istirahat sih enggak. Dia hubungan apa konsekuensi gitu. Ya, konsekuensi. Lagi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Olahraga dari olahraga kelas 10 menit tuh ya. Suruh lari tuh sama Pak Nopal. Konsekuensi apa hukuman?
Terakhir ini terakhir. Tentang kita lihat yang suka menjebak. Jawabannya adalah konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Karena sesuai pelajarannya. Pelajaran apa tadi? PJOK olahraga. Tapi kalau tadi anak terlambat, kalau kita suruh nih ngelingin lapangan, namanya hukuman. Tapi kalau dia telah tadi pelajaran olahraga, disuruh keliling lapangan atau disuruh push up, dia disebutnya konsekuensi. Pusing? Biasa olahraga yang sesuai peraturan sekolah kayak misalkan poin pelanggaran. Nah, poin itu kalau di hukum restitusi, di hukum disiplin positif itu termasuknya hukuman. Gitu. Makanya ketika ini ya, Suruh baca. Fatihah. Harus disesuaikan dengan iya, iya harus sesuai dengan harus ini harus sesuai dengan apa ya? Dengan pembelajarannya harus ada nilai-nilai pembelajaran juga. Istighfar ya, itu mah nggak belajar agama juga kalau melakukan salah juga istighfar ya. Ya, tadi Bunda nanya poin itu termasuknya apa? Hukuman mungkin ya. Hukuman itu bersifat hukuman yang di kalau itu berarti kan hukumannya apa ya, sanksi lah gitu istilahnya kan ya. Hukuman di sini kan pasti itu mengikat murid dan anak itu terikat oleh hukuman tersebut gitu. Dan kalau makanya yang saya sering rasain ketika kita sudah melakukan poin benar loh ya, ini perasaan saya dalam sudut pandang saya, ketika kita sudah melaksanakan poin di sekolah memang benar tidak ada terjadi pelanggaran di lingkungan sekolah ya enggak, awal-awal yang kita rasain gitu. Tapi lebih banyak apa? Pelanggaran anak di rumah. Nah, kalau pelanggaran anak di rumah kita tahu, karena kan laporan dari lingkungan sekitar, dari masyarakat, Bu, si Anu kemarin dia nyolong buah gitu kan. Terus ada aja dia bawa motor parkirnya sembarangan di rumah orang. Padahal itu nggak pernah kejadian yang namanya di sekolah. Itu kita dampaknya begitu. Gitu. Dia hanya mematuhi peraturan ketika ada di sekolah, tapi tidak di rumah. Gitu. Disiplin positif atau budaya positif yang akan kita terapkan ini, itu tujuannya itu membangkitkan motivasi intrinsik tadi berdasarkan keyakinan yang dimiliki anak, bukan karena anak itu mematuhi aturan karena takut dengan hukuman, dengan poin, ataupun dengan mengharapkan penghargaan. Itu tujuannya. Karena ketika anak melakukan sesuatu karena hukuman, ya tadi dia hanya jangka pendek gitu, dampaknya cuma jangka pendek atau cuma lingkup sekolah aja gitu. Kalau dia dapat hukuman di sekolah, di rumah dia nggak di apa-apain, nggak dihukum, gitu. nggak dapat apa-apa gitu di rumah. Dia lagi di sekolah karena sering kita dapat penghargaan gitu kan, sering kita kasih apa gitu kan sama anak-anak. Tapi ketika di rumah dia malas ngawarin orang tuanya. Karena itu tadi, karena kita nggak membantu memunculkan atau membangun motivasi intrinsiknya. Nah, diharapkan ketika mereka mendapatkan restitusi, mereka menyadari kesalahan mereka belajar untuk mencari cara untuk memperbaiki tindakan yang salah itu. Gitu. Dan kedepannya harapan kita ketika mereka melakukan kesalahan yang sama lagi, mereka bisa melakukan tindakan atau mencari solusinya. Itu tujuannya tadi dari restitusi. Lalu kalau misalnya hanya sekedar hukuman atau konsekuensi itu apa ya, dampaknya itu tidak jangka panjang dan hanya mungkin yang kayak kita rasakan ya, itu cuma terjadi di sekolah aja atau mungkin di pelajaran misripi aja. Misalnya misripi, anak-anak di kelas misripi harus misalnya catatan HP, tapi misalnya di kelas saya di kelas pelajaran saya anak-anak sepertinya nggak rapi gitu. Kenapa? Mungkin karena lebih ketat di misripi gitu kan. Sedangkan saya nggak boleh biarin dia kalau diperiksa segala macam gitu, karena kita kurang mungkin ya, kita kurang membangun motivasi
motivasi intrinsik kenapa catatan harus rapi gitu. Itu mungkin yang perlu kita bangun. Misalnya, atau mungkin di sini ada kasus. Nih, di sini seperti di sini ada kasus. Ibu Anas adalah guru kelas 2 SD. Nah, dia mendapatkan masalah, ya. Murid-muridnya, tahu anak SD kan ya, Bu? Murid-muridnya ini tidak bisa tertib berdiri nanti di depan pintu kelas. Jadi kalau misalnya waktu istirahat udah habis, merubut kata orang Betawi, masuknya dan pelan-pelan di pintu kelas tanpa ngantri. Akhirnya apa? Akhirnya kan harus perlu waktu lama tuh untuk menenangkan murid-muridnya buat masuk ke kelas. Nah, Bu Anas ini punya inisiatif. Dia mau menggunakan stiker bintang. Jadi setiap kali murid-murid yang mau masuk kelas, selesai istirahat, Bu Anas ini akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Gitu. Nah, sebagian besar murid-muridnya ini senang gitu dengan tantangan tersebut dan langsung berdiri di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang dari Bu Anas. Nah, hal ini dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu. Ternyata hasilnya itu bagus, murid-murid jadi langsung rapi, nggak perlu ngomel-ngomel lagi, Bu Anasnya langsung rapi tuh dia anak-anaknya. Sampai pada suatu ketika Bu Anas ini jatuh sakit dan terpaksa digantikan oleh Pak Heru. Pak Heru ini tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja ketika waktu masuk istirahat, setelah selesai istirahat, si anak-anak murid kelas 2 ini kembali berebutan masuk kelas. Kira-kira apa ya yang terjadi? Ada yang masuk pendapat? Kenapa sih si anak-anak ini ternyata pas Bu Anas sakit, pas Pak Heru menggantikan, dia udah tuh tertib lagi masuk ke kelasnya? Mungkin ada yang masuk pendapat? Speaker dulu. Ya, mungkin pertama karena peraturan atau apa ya namanya bintang gitu yang dikasih oleh Bu Anas itu mengikat muridnya gitu. Jadi murid-murid itu yang awalnya mungkin berantakan, jadi rusuh sebelum masuk kelas, ketika ada peraturan poin bintang itu segala macam, akhirnya murid itu punya motivasi, oh ketika kita rapi, kita tertib masuk ke dalam kelas, kita mendapatkan bintang. Nah mungkin karena itu setelah Bu Anas sakit, hadir absen gitu ya, tidak hadir absen, kalau digantikan oleh Pak Heru, akhirnya anak-anak gak ada motivasi lagi, gak apa-apa, ada Pak Heru gitu, jadi ganti Pak Heru. Jadi itu karena mungkin kebiasaan itu diikat sama poin itu gitu, sama bintangnya itu gitu. Jadi setelah Bu Anas sakit atau Bu Anas nggak ada, ya nggak ada lagi kebiasaan itu gitu. Ya makasih Bu Mel. Betul ya. Karena alasannya mereka terikat oleh penghargaan gitu, penghargaan atau hadiah yang diberikan stiker bintang dari Bu Anas gitu ya. Bu Anas ketika Bu Anas sakit berarti nggak ada yang ngasih stiker bintang, ya udah buat apa sih, buat apa sih antri gitu kan, tertib, orang nggak ada yang ngasih penghargaan, nggak ada yang ngasih stiker bintang. Mungkin pemikiran anak-anak seperti itu yang mungkin ada maksudnya tadi. Nah, yang saya pelajari di modul budaya positif ini ya Bapak Ibu, selain tadi tentang hukuman, konsekuensi, restitusi, ternyata hukuman itu dampaknya cuma jangka pendek kan, ya, dan ketika mereka ada di sekolah, mereka di luar, kita harapan kita anak kita itu menjadi anak-anak yang soleh-soleh, berakhlak mulia dimanapun mereka berada gitu kan. Ternyata itu hanya diterapkan di luar sekolah, tidak di luar sekolah. Mungkin itu yang masih menjadi dilema kita ya. Terus kalau anak-anak nggak dihukum, itu diapain gitu kan ya. Kalau restitusi itu terlalu lama segala macamnya. Nah, selain materi hukuman dan konsekuensi tadi, ternyata di budaya positif ini yang paling membuat saya tertarik gitu ya,
Yang saya kaget ketika membaca modul itu ternyata bukan hanya hukuman yang mempengaruhi perilaku anak, gitu ya. Ternyata penghargaan yang kita berikan selama ini kepada anak juga mempengaruhi tindakan anak. Nah, di sini ada materi tentang dihukum oleh penghargaan, ya. Nih, di sini Al-Fiqh mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara untuk mengontrol perilaku seseorang yang akhirnya menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ya. Ada 8 hal yang mengenai dihukum oleh penghargaan ini. Ternyata penghargaan yang kita berikan kepada anak kita akan berpengaruh baik itu jangka panjang dan jangka pendek. Jika kita atau anak kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapat penghargaan tersebut, kita pun gak akan menyadari gitu tindakan baik yang kita lakukan. Seperti tadi tuh anak-anak murid kelas 2, iya kan? Anak-anak murid kelas 2 baris rapi ketika mereka mengharapkan dapat stiker bintang dari Bu Anas. Tapi ketika Bu Anas nggak masuk, ya mereka busuk lagi, berebut lagi masuk kelas. Karena mereka nggak menyadari bahwa ketika mereka berbaris masuk kelas, antri ke dalam kelas, itu mereka kan tertib, ya nyaman. Itu nggak menyadari nilai-nilai kebajikannya. Kemudian ternyata ketika memberikan penghargaan tersebut juga kita dapat merusak hubungan, ya, baik itu hubungan antara siswa dengan siswa maupun siswa dengan guru. Ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan banyak orang, mungkin aja Bapak Ibu itu ada timbul rasa iri. Kemudian dari sebagian dari mereka ada yang tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Bahkan mungkin ada tentang anak kita berpikir ini, gue gak pernah dipuji, gak pernah diberi penghargaan, ya apa yang gue dari haknya seperti itu, ya. Kau berapa dia tidak bagus gitu. Ini kemudian penghargaan ini tidak efektif, gitu ya. Jika kita memberikan seseorang atau murid kita penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita terus-menerus gitu memberikan penghargaan itu jika kita ini simpel atau menentukan perilaku kita inginkan. Kayaknya ini habis soalnya. Ya. Yang keempat, dalam penghargaan dapat memperoleh ketepatan. Jika penghargaan menjadi fokus utama, ya, hidupnya menggunakan mengeluarkan tugasnya hanya untuk mendapatkan penghargaan tersebut, bukan karena ketepatan atau komitmen terhadap komunitas pekerjaan itu sendiri. Artinya apa? Ketika anak kebiasaan kita kasih hadiah, kita kasih penghargaan, jadi tuh ketika kita mau menugaskan sesuatu atau mengerjakan sesuatu nih, si anak nih kalau berpikir dapat hadiah nggak ya, dapat imbalan nggak ya, gitu. Kalau nggak dapat imbalan tuh dia cuek aja, asal-asalan ngerjainnya. Tapi ketika kita bilang, oh ini mau apa sih, gimana tuh dia harus kerja segala macam, kan? Karena mereka cuma hanya mendapat mengharapkan imbalan, gitu, tanpa melihat hasil dari kerjaan mereka. Selanjutnya, penghargaan menurunkan kualitas. Yang tadi ini masih berkaitan dengan penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan mengurangi kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, ini ternyata berpengaruh. Penghargaan atau hadiah yang sering kita berikan kepada anak ya berikut, itu akan mendasari tindakan anak. Jadi apa-apa tuh mereka harus dapat hadiah, harus dapat imbalan. Akhirnya apa? Mereka yang jadi target mereka ini bukan pemahaman
dari tugas yang mereka kerjakan juga jadi menurun, harusnya kerjanya maksimal gitu kan. Karena agama yang penting kerja buat tugas gua selesai, gua dapat hadiah kan. Nah, itu penghargaan menurunkan kualitas. Lebih jauh lagi, penghargaan ini dapat mematikan kreativitas. Artinya apa? Misalnya di sini penelitian menunjukkan bahwa pekerja seni atau sebuah penulis cerita akan menjadi kurang kreatif bila mereka dijadikan hadiah atau penghargaan. Karena apa? Itu tadi, karena target mereka, tujuan utama mereka itu bukan hasilnya, hasil tindakan mereka, tapi tujuan mereka adalah imbalan atau penghargaan yang tadi. Gitu. Penghargaan juga dapat menjadi hukuman. Apa sih? Hukuman kok penghargaan jadi hukuman? Bapak Ibu, yang namanya karakteristik orang, sifat orang itu ada yang namanya sifat itu senang apa ya? Berkompetisi. Ketika mereka tidak dapat meraih penghargaan, misalnya kelas kita ada 7 orang, artinya sifatnya kompetitif. Dia biasa ranking 1, tiba-tiba nggak dapat ranking 1, itu merasa dihukum. Seakan-akan dunia runtuh, gitu ya. Kenapa? Itu yang disebutkan sebagai penghargaan adalah hukuman. Ya. Biasanya anaknya ranking 3 besar, tiba-tiba ini nggak dapat ranking, jadi 5 besar atau 10 besar. Dia merasa itu dihukum tuh. Makanya disebutkan di sini adalah penghargaan adalah hukum atau hukuman. Yang terakhir, dihukum oleh penghargaannya ini menghilangkan motivasi intrinsik. Apa sih maksudnya? Ketika kita biasa, anak-anak kita misalnya, saya punya anak masih pintar, dia belajar harus dihadiahin dulu nih. Dek belajar, kalau bisa baca ntar bunda kasih hadiah ini. Nah, itu menghilangkan rasa motivasi senang belajar. Ih, kamu udah bisa baca ya, bagus banget yang bunda kasih hadiah mainan segala macam ya. Nah, itu menghilangkan apa ya? Motivasi intrinsik. Jadi kita ketika memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya, anak baru bisa baca, itu pencapaian. Ya. Tapi kalau kita kasih hadiah, maka kita akan mengambil kegembiraan itu dari anak-anak kita. Padahal kegembiraan yang dia rasakan ketika dia berhasil misalnya ngerjain soal matematika, itu merupakan kebanggaan untuk dirinya sendiri dan akan menjadi motivasi intrinsik dia ketika dia mau belajar lagi. Itu dihukum oleh penghargaan ini adalah salah satu materi yang menurut saya yang paling baru gitu buat saya. Ternyata niat baik kita untuk memberikan penghargaan ke anak kadang-kadang kalau kita tidak lakukan dengan tepat atau terlalu sering segala macam, itu ternyata dampaknya jangka panjang kepada si anak. Gitu. Bahkan mungkin berdampak juga pada lingkungan sekitarnya atau teman-teman lainnya. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang hukuman, konsekuensi, penghargaan, ya, motivasi intrinsik, ya, dan ekstrinsik, bahwa setiap tindakan atau perilaku manusia ataupun anak yang dilakukan itu berdasarkan 3 motivasi tadi: hukuman, penghargaan, dan motivasi dalam diri. Dan yang kita harapkan anak-anak kita itu mempunyai motivasi intrinsik, bukan karena sekedar takut karena ada hukuman di sekolah, takut karena konsekuensi ataupun mendapatkan penghargaan. Nah, untuk merealisasikannya ini bisa kita membuat yang namanya keyakinan kelas. Nah, sekarang apa sih bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Mungkin dari Bapak Ibu ada yang tahu bedanya? Bedanya peraturan kelas dan keyakinan kelas. Apa ini? Kalau untuk keyakinan kelas itu udah kesepakatan bersama seluruh siswa di kelas. Kalau peraturan kelas itu wali kelas yang sudah menentukan.
Betul ya, kita tadi yang sampaikan Bu Yeni. Ya, peraturan kelas ya adalah aturan spesifik yang dibuat oleh guru. Yang bikin siapa Bu peraturan? Guru. Untuk apa? Untuk mengatur perilaku siswa di dalam kelas. Sedangkan kalau keyakinan kelas adalah pernyataan nilai atau prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa. Jadi kan kita suka dulu bikin ya di kelas kita tempelin kan, hadir tepat waktu, ya enggak? Gitu kan? Hadir kelas tepat waktu. Nah, hadir tepat kelas tepat waktu itu keyakinan kelas kita atau peraturan yang kita bikin? Gitu kan? Itu bedanya. Jadi saya harap nanti diterapkan di kelas kita masing-masing. Mungkin di tahun ajaran baru kemarin pas taker tuh jadi udah pesen, ya enggak? Saya lihat sih di SW cuma ada beberapa nih yang udah dokumentasi kegiatan pembuatan keyakinan kelas bersama dengan murid siswanya di kelas masing-masing. Ya. Jadi setiap kelas itu harus punya yang namanya keyakinan kelas yang disepakati bersama oleh guru atau wali kelas dengan siswanya nih. Untuk apa? Untuk sebagai panduan dalam bersikap dan berinteraksi di kelas. Tujuannya adalah untuk membantu siswa memahami alasan dibalik perilaku yang diharapkan sehingga mereka lebih cenderung bertindak berdasarkan kesadaran dan keyakinan pribadi. Bukan karena cuma ada aturannya doang, tapi mereka yang buat, gitu kan? Keyakinan yang disepakati bersama. Nah, dalam penyusunan keyakinan kelas ini ada langkah-langkahnya. Keyakinan kelas ini berfokus pada internalisasi nilai-nilai serta melibatkan partisipasi siswa dalam pembuatannya, sehingga mereka merasa memiliki dan lebih bertanggung jawab untuk menerapkannya. Keyakinan kelas memotivasi perilaku positif melalui pemahaman dan komitmen pribadi. Langkah pertama yang harus Bapak Ibu lakukan ketika mau membuat keyakinan kelas. Yang pertama adalah mempersilahkan murid-murid di kelas untuk mencurahkan pendapat tentang aturan yang perlu disepakati di kelas. Boleh pakai sticky note, ya. Kalau nggak kita nggak boleh begitu. Boleh pakai sticky note. Catat, kamu mau kelas kita yang bagaimana? Pengennya kelas bersih, gitu kan? Wangi, saya mau kelasnya wangi, Bu, nggak bau sikil. Terus apa lagi? Adem, misalnya gitu kan? Itu dicatat tuh di kertas, dikumpulin. Yang misalnya nilai kebajikannya itu sama, kita satuin. Misalnya pengen kelas wangi bersih kan jadi satu tuh, ya enggak? Terus saya nggak mau di kelas pada ngatain nama orang tua, misalnya gitu, body shaming. Nah itu disatuin tuh. Setelah kita satuin semuanya, hasil dari pendapat-pendapat atau ungkapan dari murid-murid kita di kelas, kita menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur. Kemudian kita ganti nih kalimat-kalimat tersebut yang tadinya jadi kalimat negatif menjadi kalimat positif. Misalnya tidak terlambat, positifnya apa? Iya, hadir tepat waktu, gitu ya. Terus apa lagi, misalnya tidak buang sampah sembarangan, menjaga kebersihan, menjaga kerapihan. Nah, dari keyakinan-keyakinan ini kita ubah nih menjadi kalimat yang positif. Kemudian apa? Kalau kita sudah buat daftarnya, kita tinjau kembali, ya, daftar curah pendapat yang sudah ada. Sudahkah nih semua pendapat murid-murid kita masuk ke dalam keyakinan kelas? Kalau sudah, kita tinjau ulang lagi bersama-sama. Ya, setelah kita tinjau ulang, kita susun tadi butir-butirnya. Kalau misalnya kita bisa gabungan, kita gabungan. Setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua nih kelasnya, murid-murid kelas kita suruh lihat lagi apakah sudah sesuai dengan pendapat yang mereka sampaikan. Kalau sudah selesai, sudah sepakat semuanya, anak-anak di kelas kita suruh tanda tangan. Boleh tuh cap jempol, cap jempol ya, di tanda tangan. Ya, boleh dibikin di poster, kemudian nanti
ditempel. Nah ini harapan saya bisa diterapkan nanti di kelas masing-masing. Jadi bukan hanya sekedar peraturan aja gitu ya, tapi mereka tahu peraturan ini buat itu kenapa? Kenapa sih saya harus misalnya ada tepat waktu segala macam, terus menjaga kebersihan segala macam. Itu berdasarkan penyusunan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Kemudian keyakinan kelas nih, dalam pendalaman keyakinan kelas, ibu bapak juga bisa menggunakan tabel ya. Misalnya kita pengen menguatkan nilai kebajikan. Misalnya si anak nih pengennya dia datang tepat waktu, ketemu guru itu menyapa gitu ya, salam, sapa. Ini bisa kita buat dari tabel teks. Jadi apa-apa saja, hal-hal apa saja yang tampak dan tidak tampak. Misal di sini ada nilai kebajikan tentang hormat. Tampaknya seperti apa? Tampaknya seperti si anaknya datang tepat waktu. Tidak tampaknya seperti sering hadir terlambat. Ya. Lawannya, misalnya tampaknya dia menyapa teman dan guru setiap hari. Tidak tampaknya acuh tak acuh kepada teman atau guru. Ini pendalaman untuk mungkin ya nanti membantu Bapak Ibu sekalian menyusun keyakinan kelas di kelas masing-masing. Selanjutnya, untuk menjalankan disiplin positif atau budaya positif tadi, kan kita berharap kita bisa menggunakan yang namanya restitusi. Nah, sebelum kita menerapkan restitusi, kita harus paham dulu 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 dasar kebutuhan manusia menurut Dr. William Glasser. Ya, yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Apa aja kebutuhan bertahan hidup? Makan, minum, kesehatan, ya, yang membantu kelangsungan hidup. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebutuhan tentang kebebasan, dan yang kelima, kebutuhan tentang kesenangan. Ya, itu 5 kebutuhan dasar manusia. Dan apabila kebutuhan 5 dasar ini tidak dipenuhi, si anak itu bisa melakukan tindakan yang negatif. Jadi misal ada kasus misalnya, Yusuf jarang sekali hadir di kegiatan pembelajaran. Dan pada saat hadir pun Yusuf seringkali menggunakan kata-kata kasar untuk mengejek teman-temannya. Hal ini sudah sangat mengganggu teman-temannya, bahkan sampai ke orang tua murid, sehingga mengeluhkan tentang perilaku Yusuf tersebut. Nah, kalau kita lihat dari permasalahannya si Yusuf, kira-kira kebutuhan dasar apa yang tidak dipenuhi, yang tidak terpenuhi dalam diri Yusuf? Kan tadi kebutuhan dasar ada 5. Kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan diterima, ya. Sebenarnya itu koneksi sosial, ya. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebebasan dan kesenangan. Kira-kira dari permasalahan ini, kasus ini, kebutuhan dasar apa sih yang kira-kira mungkin pandangan Bapak Ibu itu tidak dipenuhi? Ya boleh. Sebenarnya kalau lihat kasus ini, mungkin yang sering kali kita lakukan ya sebagai guru adalah pertama menanyakan si anaknya dulu ya, gitu. Mungkin di rumahnya seperti apa, gitu, keluarganya seperti apa, kenapa atau alasan motivasi mereka melakukan seperti itu gitu, sampai merugikan teman-temannya bahkan orang tua teman-temannya gitu. Tapi mungkin kalau dilihat dari kasus sesimpel ini, maksudnya bukan sesimpel, maksudnya dari kalimat ini kasih sayang sebenarnya sepertinya maksudnya, karena biasanya anak yang kurang perhatian, kurang kasih sayang di rumahnya gitu oleh orang tuanya, itu biasanya akan meluapkannya di sekolah gitu, mencari perhatian ke guru-gurunya, mencari perhatian ke teman-temannya gitu. Jadi mereka ingin mendapatkan efek gitu dari teman-temannya yang
yang gak mereka dapatkan di keluarga atau di rumahnya. Terima kasih Bu Melda. Ada pendapat lain mungkin? Ada pendapat lain? Pak Nopal, Bu Lendi, Siti, Putri. Ada lagi pendapat lain yang mau menambahkan? Memang kasusnya sedikit doang gitu ya, kita nggak dijelaskan secara rinci. Ya. Benar tadi yang sangat disampaikan Bu Melda. Ketika kita menghadapi kasus anak, kita perlu tahu dulu mengapa ya si anak ini melakukan tindakan negatif tersebut. Nah, ini perlu adanya komunikasi antara kita dan anak kita dan orang tua. Tadi, ketika anak melakukan tindakan ya, yang melanggar keyakinan, itu biasanya akan didasari oleh kebutuhan dasar yang tidak dipenuhi biasanya. Bisa jadi atau Melda, Yusuf ini mungkin dia sering kurang kasih sayang dari rumahnya, kurang perhatian dari rumahnya, sehingga dia jarang hadir di pembelajaran. Ya. Atau mungkin bisa juga dia butuh pengakuan, apa sih ya? Butuh merasa tadi diterima kasih sayang, merasa diterima oleh lingkungannya. Makanya dia berkata kasar, ya nggak, ngejek, biar mendapat apa? Biar mendapat perhatian. Tindakan yang perlu kita ambil untuk menyelesaikan masalah tersebut ya tadi yang Ibu Melda sampaikan. Kita perlu yang namanya melakukan komunikasi. Ke siapa? Ke Yusuf dulu. Karena kita ajak ngobrol Yusufnya, tanya anaknya kenapa misalnya dia cara masuk. Mungkin tindakan lanjutnya panggil orang tua, supaya kita bisa tahu mungkin penyebab masalahnya itu ada di lingkungan rumah. Oke, itu tadi ya kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap tindakan anak pasti punya alasan kenapa mereka melakukan tindakan negatif. Ya sering banget lah kita menghadapi kasus-kasus kayak gitu. Ya nggak? Bagi Bu Leli ya. Pasti dia mungkin kurang dihargai di rumah, jadi misalnya memberontak lah gitu kan. Terus mungkin mereka malah pengen merasa diakui sama temennya, makanya dia jahil ke temennya, suka cari-cari perhatian sama guru gitu kan. Mungkin kurang kasih sayang atau segala macam. Itu tadi didasari oleh kebutuhan dasar manusia. Kemudian sebagai guru dalam menerapkan disiplin positif, sebagai guru kita itu punya posisi kontrol. Posisi kontrol di sini memang sih manusia itu yang dapat mengontrol manusia adalah diri kita sendiri, diri manusia itu sendiri. Manusia itu nggak bisa dikontrol oleh orang lain. Tapi sebagai guru kita punya 5 posisi kontrol. Apa 5 posisi kontrol guru? Yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Ya, artinya apa? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang atau guru-guru yang menjalankan posisi penghukum ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Misalnya, si Aryo telat kan? Kamu telat? Iya Bu, saya telat, maaf ya Bu, gitu ya. Tadi ini segala macam, saya tadi kesiangan, motor mogok segala macam. Kamu tuh telat, jalan lapangan. Pokoknya nggak bisa, kamu nggak boleh ikut masuk pelajaran. Itu udah sangat pokoknya. Itu sebagai posisi gurunya sebagai penghukum. Kemudian posisi kontrol guru yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, pada posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah ini malah lebih berdampak lebih parah, gitu ya. Berdasarkan penelitian, posisi ini malah lebih parah daripada menghukum. Kenapa? Karena efeknya jangka panjang. Ya, misalnya ketika ada anak yang melakukan kesalahan, kok kamu melakukan seperti ini? Gitu. Emang kamu gak kasihan sama ibu? Gitu. Emang kamu gak kasihan sama orang tua kamu? Gitu. Itu membuat merasa bersalah. Posisi kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Ketika guru melakukan ini, anak-anak nanti responnya akan merasa tidak nyaman, merasa bersalah, rendah diri.
Kemudian yang ketiga, posisi guru sebagai teman. Posisi kontrol guru sebagai teman ini tidak akan menyakiti murid, gitu ya. Kata-katanya tidak menyakiti murid, upaya kontrolnya juga persuasif, gitu ya. Posisi teman ini pada guru bisa negatif, bisa positif dampaknya. Di sini terlihat pada hubungan mungkin yang nanti hubungan memang terjalin baik gitu antara guru dan murid. Tapi guru di posisi teman itu menggunakan hubungan baik atau bukan untuk mempengaruhi seseorang yang akhirnya nanti timbal baliknya kepada anak. Ketika kita misalnya menegaskan suatu kesalahan, mereka itu menganggapnya apa ya, main-main, terus tidak dianggap serius gitu. Itu akhirnya gitu. Kemudian posisi kontrol guru yang keempat adalah sebagai pemantau. Ketika kita mendapat posisi kontrol sebagai pemantau, kita akan bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang akan kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Dan kita biasanya kalau misalnya di posisi kontrol pemantau ini dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid, sehingga murid dapat seseorang yang dapat menjalankan posisi sebagai pemantau. Jadi tidak ada keterikatan atau kalimat persuasif gitu. Dia bertindak sebagai sesuai dengan aturan atau konsekuensi yang berlaku gitu. Kemudian posisi yang terakhir, posisi kontrol yang terakhir adalah sebagai manajer, di mana posisi sebagai manajer ini posisi guru berbuat sesuatu bersama dengan murid dan mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Itu adalah posisi paling tinggi dari kontrol seorang guru sebagai manajer. Jadi guru-guru itu diharapkan ada di posisi sebagai manajer. Jadi kita tuh harus berbuat sesuatu, memikirkan sesuatu permasalahan bersama-sama anak, mengajarkan anak atau mendorong anak bagaimana mencari solusi dari solusi perbaikan dari tindakan negatif yang mungkin dia lakukan. Nah, di sini ada strategi segitiga restitusi. Ya, ini langkah lanjutan dari tadi posisi kontrol. Ketika guru sudah mencapai posisi kontrol, maka dia akan menjalankan segitiga restitusi. Segitiga restitusi sendiri adalah pendekatan dalam pendidikan yang digunakan untuk membantu siswa memulihkan diri setelah melakukan kesalahan dengan fokus pada pemulihan hubungan dan tanggung jawab pribadi daripada hubungan. Konsep ini juga dikembangkan oleh Dian Gosen dan bertujuan untuk mengajarkan siswa untuk mengenali kesalahan mereka. Nah, ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Dalam menstabilkan identitas nih, kita bantu nih sebagai guru, kita membantu anak merasa aman dan diterima meskipun mereka melakukan kesalahan. Maksudnya apa? Misalnya ada anak melakukan kesalahan, tadi kamu terlambat ya nak ya? Gitu. Iya bu, ya kenapa terlambatnya? Tadi kesiangan bu, ibu juga waktu sekolah pernah kesiangan. Jadi kesalahan yang mereka lakukan itu jangan sampai merendahkan diri mereka gitu. Bahwa mereka semua manusia itu pernah melakukan kesalahan. Jadi jangan langsung justru kamu salah, harusnya tuh kamu datang tepat waktu, ngapain kamu bangun kesiangan, emang lagi malamnya ngapain, dan dicecok gitu anak, gitu kan. Padahal kita juga sebagai manusia pernah kesiangan. Kemudian setelah menstabilkan identitas, anak merasa aman, diterima, kemudian kita memvalidasi tindakan yang salah. Tapi nak, apa tindakan kamu datang terlambat itu benar atau salah gitu kan? Tanyain, salah harus, mereka salah. Emang harusnya kita masuk jam berapa? Maksudnya jam 7.10 bu, kamu sekarang datang jam berapa? Jam 7:30. Berarti kamu terlambat kan? Ya bu, saya terlambat. Itu harus kita mengkonsiderasi tindakan salah. Bukan berarti ketika kita menstabilkan identitas, dia ibu juga pernah kesiangan, udah pas kali-kali kesiangan mah, jangan gitu ya. Tindakan mereka melakukan tetap salah gitu. Kita harus memberitahu mereka bahwa tindakan mereka itu salah ya.
didorong supaya mereka menyadari tindakan yang mereka lakukan itu salah. Terakhir adalah menanyakan keyakinan. Di tahapan ini kita sebagai guru adalah membantu siswa mengambil tanggung jawab atas tindakan atau perbaikan situasi yang secara konstruktif yang dilakukan. Jadi ketika anak sudah tahu dia salah, sudah memahami kesalahan atau kesalahannya di mana, kita harus merangsang murid atau orang murid, apa ya nak ya, kalau kamu udah telat kayak gini, kira-kira hal apa nih yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Ditanyain. Kalau kita punya konsekuensi atau kesepakatan, misalnya si anak udah telat berapa kali harus ngapain. Kalau dia sadar berarti sudah menanyakan udah proses tahapan keyakinan. Kalau misalnya sudah selesai, kedepannya harus ngapain, berarti kamu harus ngapain, itu di tahapan proses untuk menanyakan keyakinan. Itu yang diharapkan dalam penerapan disiplin positif. Jadi sebagai guru kita harus menumbuhkan nilai-nilai motivasi intrinsik anak, gitu. Jadi kedepannya ketika nanti anak melakukan tindakan yang salah atau tindakan yang negatif, mereka itu tidak lagi bingung gitu, harus apain ya kalau gue salah kayak gini. Mereka tuh sudah belajar mandiri mencari solusi. Ini saya putar sedikit, kemarin ada video tentang penerapan segitiga restitusi. Untuk kegiatan terakhir Bapak Ibu, saya mungkin ada tanya jawab dulu sebelum terakhir. Ada yang mau tanya jawab dari Bapak Ibu sebelum kita masuk ke refleksi dan umpan balik? Ada yang mau tanyain? Boleh mungkin ya, boleh. Jangan susah-susah ya, boleh. Konsekuensi, ya. Kalau menurut budaya positif yang sekarang lagi sedang digencar-gencarkan, itu sudah tidak diberlakukan gitu, hukuman kepada siswa. Tadi dampaknya itu tadi khawatirnya berlakunya hanya jangka pendek, dan itu berlaku cuma di sekolah aja. Ketika mereka keluar dari sekolah, berada di rumah yang sering kita rasakan nih gitu, itu nanti tidak merasa tidak ada motivasi gitu untuk menjalankan nilai-nilai kebajikan yang kita ajarkan di sekolah. Itu harapannya. Ketika tidak ada hukuman, bukannya anak itu merasa dibebaskan, tapi diganti sebagai jadi boleh konsekuensi, boleh jadi kesepakatan bersama gitu. Masih boleh pakai konsekuensi. Itu tadi hasil berdasarkan kesepakatan bersama gitu. Kalau denda mah iya, so kalau denda tuh pulih jadi jatuhnya sebenarnya, bukan hukuman, bukan konsekuensi, iya. Gitu. Kalau yang saya pelajari begitu. Makanya mungkin ya sekarang nih dari Bapak Ibu sekalian nih, yang tadi kelasnya masing-masing boleh nih langsung diterapkan ya, penyusunan keyakinan kelas. Kalau misalnya mau pakai konsekuensi gitu ya, misalnya tidak piket atau misalnya tidak tata tertib harus diapain gitu ketika mereka melakukan tindakan pelanggaran yang berulang gitu, konsekuensinya apa? Tapi harus berdasarkan kesepakatan bersama seluruh warga sekolah. Itu saja mungkin dari saya. Mungkin yang lain ditanyain. Saya Bu ya itu sering banget ikut materi budaya positif ya Bu ya. Karena ini berkaitan ya sama kesiswaan segala macam gitu ya pendapatnya. Sampai bosan mungkin ya. Memang perlu apa ya? Kalau saya memang perlu penyesuaian gitu ya, perlu waktu. Budaya positif ini kan kebiasaan baru ya, dan disiplin positif melaksanakan segitiga restitusi. Tidak bisa ujuk-ujuk hari ini kita diseminasi, besok udah nggak ada hukuman, besok udah nggak ada anak yang telat, nggak ada guru yang telat gitu. Kayaknya nggak mungkin gitu ya. Kita perlu waktu untuk berubah gitu. Yang namanya budaya kan berdasarkan kebiasaan. Nah, kebiasaan ini yang pengen kita bangun gitu. Harapannya tadi, tujuannya tadi Bapak Ibu bisa mempraktikkan mulai dari kelasnya masing-masing, dari buat keyakinan kelas gitu kan, terus menerapkan segitiga restitusi. Terakhir saya minta refleksi dari Bapak Ibu umat baliknya
Minta tolong diisi ini materi ini, boleh nanti saya share ya ke Bapak Ibu. Dan materi miskonsepsi mungkin yang tadi saya sampaikan mungkin banyak yang masih pengertiannya masih salah gitu ditangkap. Itu link refleksinya bisa diakses ke. Ada 2 pertanyaan yang Bapak Ibu harus jawab. Yang pertama, apakah yang Anda pelajari dari kegiatan ini, kemudian apa selanjutnya langkah atau tindakan yang akan Bapak Ibu lakukan untuk menerapkan disiplin positif. Budaya positif di kelas. Apa mau bikin keyakinan kelas bersama teman-teman? Apa mau menangani anak dengan segitiga restitusi? Sebenarnya banyak tuh materi waktu saya pelatihan 2 hari Kamis Jumat kemarin ya, tentang penggunaan EA. Itu memang ya, emang semua sekarang serba EA gitu ya. Itu keren banget lah gitu menurut saya. Pengen nih kapan lagi kita berbagi pemahaman tentang ini. Bu Fira kemarin juga sempat pelatihan apa? Tentang kekerasan. Itu mungkin boleh nih kita berbagi nanti di bulan depan gitu tentang materi IA dan kekerasan. Kekerasan anak ya, kekerasan anak. Apa yang Bapak Ibu pelajari dari kegiatan ini? Pertanyaan kedua adalah apa tindak lanjut yang akan Bapak Ibu lakukan setelah mengikuti kegiatan ini? Apa mau menerapkan segitiga restitusi ketika permasalahan anak? Ya sambil diisi, ya mungkin saya tutup aja. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah saya sampaikan penyebaran pemahaman tentang budaya positif, di mana dalam budaya positif itu kita menginginkan disiplin positif yang nantinya itu akan menumbuhkan kesadaran atau motivasi intrinsik dalam diri anak untuk melakukan tindakan atau menanamkan nilai-nilai kebajikan tanpa adanya hukuman ataupun penghargaan. Kemudian harapan saya ke depannya ketika kita sudah memahami disiplin positif, motivasi anak, Bapak Ibu bisa menerapkan penyusunan keyakinan kelas ya, keyakinan kelas yang nantinya akan disepakati bersama oleh seluruh pihak. Dan yang terakhir, mudah-mudahan budaya positif di sekolah itu juga kita dapat jalankan atau kita terapkan juga melalui segitiga restitusi dalam menghadapi permasalahan atau kasus yang kita hadapi di masyarakat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah mau luangkan waktunya ya. Mungkin ada kesibukan lain di tempat yang lain atau mungkin ada kegiatan lain, mengurus anak segala macam atau ada pekerjaan lain. Saya terima kasih banyak karena Bapak Ibu sudah mau menyempatkan atau meluangkan hadir pada kegiatan hari ini. Mudah-mudahan apa-apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.